3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam demokrasi, salam intelektual. Baik, diskusi menjelang pagi. Nah, saya sekarang sedang berada di meja panjang bersama seorang mahasiswa, yaitu mahasiswa sama jurusan seperti saya, Wahyu Ramadana. Nah, diskusi kami saat ini mengingat waktu pun menjelang pagi. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Wahyu tentang bagaimanakah cara pemuda untuk mengimbangi zaman di tengah melesatnya perkembangan teknologi dan perkembangan di segi ekonomi dan berbagai sektor lainnya. Nah, bagaimana cara pemuda ini agar dapat bersaing untuk mengimbangi zaman sekarang? Nah, menurut Wahyu sendiri gimana itu? Oke, baik. Selamat malam menjelang pagi untuk Adam dan teman-teman semuanya. Hari ini merupakan momentum yang sangat luar biasa, di mana kita berdua masih terus memberikan inspirasi terhadap pikiran dan narasi kita di dalam ruang lingkup meja kopi untuk membangun narasi-narasi yang interaktif tentunya. Nah, tadi seperti yang Anda sampaikan, bahwasanya bagaimana pemuda hari ini menyiapkan untuk di masa mendatang. Sebenarnya hal terbesar adalah dalam kata menyiapkan. Di situ adalah jembatan di antara pemuda dan masa depan. Nah, tentunya hari ini Indonesia, seperti beberapa diskusi yang sering kita lakukan, ada mungkin ini kita sudah lama tidak berdiskusi, sudah sekitar seminggu ya. Karena ada kebetulan pulang kampung ke Idicut, ya daerah pedalaman Idicut Aceh Timur gitu. Ya. Nah, oke. Hari ini ketika kita berbicara tentang pemuda ini, sebenarnya ini adalah kata-kata yang sangat seksi dalam ranah pembangunan, ranah ekonomi, ranah sosial, ranah budaya, dan ranah apapun itu. Siap. Nah, karena ketika berbicara pemuda, maka berbicara masa depan, dan ketika berbicara orang tua, maka berbicara pemuda. Larinya hanya di situ-situ saja. Bung Karno pernah mengatakan tentang pemuda dan orang tua, ada sinkronisasi terhadap itu. 28 kaum muda memproklamasikan Sumpah Pemuda. Kemudian jauh kita tarik ke belakang, 1905 ada seorang pemuda yang ingin menciptakan pertumbuhan perekonomian dengan melawan kapitalis ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan juga oleh kaum etnis Tionghoa. Siapa itu, Wahyu? Beliau adalah yang bernama Haji Samanhudi. Beliau merupakan pemuda dari Surakarta yang ingin menaikkan gairah perekonomian di kaum jauh ke depan. Sekitar pada tahun 1912, para pemuda yang berada di Eropa, mereka berdiskusi bagaimana caranya mereka pulang ke Nusantara, mereka mampu menaikkan dan mensetarakan masyarakat Indonesia. Nah, jauh lagi 1916 ada seorang pemuda yang mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia melalui Julbestur, yaitu Haji Omar Syekh Cokroaminoto. Nah, hari ini seperti ini. Saya tidak mau terlalu panjang untuk berbicara. Siap. Wahyu. Hari ini apa yang saya sampaikan adalah itu perjuangan daripada anak muda dahulu. Ketika Bung Karno diculik oleh kaum muda, dipaksa untuk mendeklarasikan proklamasi. Mungkin jika tidak diculiknya Bung Karno pada waktu itu, kita juga belum tahu bagaimana perkembangan hari ini yang terjadi. Nah, hari ini tentunya kita berada di era zaman yang berbeda dengan para pemuda yang saya sampaikan tadi. Hari ini kita lebih dibenturkan dengan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika berbicara anak muda, kita tidak hanya berbicara tentang bangsa ini. Tentunya juga persaingan akan lahir daripada bangsa-bangsa lain. Pada 2015 kemarin, beberapa negara bersepakat bahwasanya akan dilaksanakannya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, ya. di situ nanti seluruh pemuda-pemuda masyarakat yang berada di ASEAN
itu bebas dalam bekerja di negara manapun selagi mereka masyarakat Asia Tenggara itu sendiri. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Dan pada sekitar 2016-2017 kemarin sudah banyak yang membuat survei bahwasanya Indonesia salah satu negara yang tidak siap. Ya, mengapa begitu ayo? Ya, karena hari ini kita lihat pertumbuhan pekerja dari kita, SDM yang dipunyai oleh Indonesia ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Kita lihat Malaysia contohnya, konon lagi dengan Singapura, Thailand, dan bahkan di Filipina sekitar 200.000 masyarakat Filipina itu belajar berbahasa Inggris untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Mereka sudah siap untuk terjun ke Indonesia. Apakah Anda tahu apa yang mereka daftar di Indonesia? Apakah itu, Wahyu? Mereka ingin menjadi supir taksi. Coba Anda bayangkan, supir taksi dari Filipina sudah membekali bahasa Inggris mereka untuk bekerja di Indonesia. Lantas bagaimana dengan penduduk Indonesia itu sendiri? Sebenarnya ketika kita berbicara tentang lapangan pekerjaan, sebenarnya aspek yang paling disalahkan oleh lingkup masyarakat itu pemerintah. Ya, betul. Kenapa itu? Kenapa bisa pemerintah yang harus disalahkan ini? Ya, karena hari ini pemerintah bagaimana caranya harus mampu mendongkrak para pekerja, harus mampu membuka lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana hari ini pemerintah mampu mendongkrak lapangan pekerjaan, sedangkan SDM yang dimiliki oleh Indonesia itu di bawah rata-rata. Nah, hari ini kita tidak menyalahkan bangsa kita. Hari ini kita tidak menyalahkan pemerintah. Lantas siapa yang harus kita salahkan? Kita bersama yang harus salah. Kita harus mengakui ini kesalahan kita. Hari ini oke, meja kopi ini memberikan narasi-narasi yang mampu menumbuhkan optimisme yang dimiliki oleh para kaum muda. Nah, gimana itu, Wahyu, untuk solusi bagi kita nih? Ini kan supaya kita masih di strata 1 dan belum menyelesaikan pendidikan kita nih. Agar kita dapat solusi, agar kita dapat mengimbangi zaman. Dan kita tahu sendiri bahwa zaman sekarang makin berkembang, teknologi, perekonomian, dan beberapa sektor perindustrian. Nah, solusinya untuk kita bagaimana itu? Sebenarnya seperti ini. Hari ini yang kita hadapi, terkhususnya kita ketika berbicara tentang mahasiswa, kita lebih ke arah daerah kita tersendiri. Terkhususnya untuk wilayah Kota Langsa. Hari ini yang saya lihat seperti ini. Para mahasiswa di Kota Langsa itu mereka ketika berkuliah, mereka lebih kepada gaya hedonnya. Ya, Nah, hari ini sebenarnya yang itu yang hal yang terutama yang sangat disayangkan. Nah, kemudian daripada itu, hal apa yang harus kita persiapkan? Ya, pertama ya bagaimana kita menyiapkan diri kita. Apa saja yang dipelajari di kuliah? Saya rasa kuliah itu sudah sangat kompleks. Kita diajarkan di dalam ruangan, kita belajar di luar ruangan. Dan bangku kuliah tidak hanya berbicara tentang teori dan tidak berbicara tentang pelajaran. Juga di perkuliahan juga banyak yang dipelajarkan. Ada yang praktek, ada administrasi, semua lengkap di situ. Nah, terlepas daripada itu, hari ini juga yang terjadi sama pemuda kita, kalau dibilang sama orang Aceh itu suum emano. Oh. Apa yang hari ini ngetren itu yang diambil semua. Coba seperti ini pandangan kita. Berarti hanya ikutan lah gitu ya. Pandangan kita seperti ini. Bagaimana hari ini pemuda ya, terkhususnya mahasiswa, itu mampu satu keahlian. Seperti apa itu contohnya, Wahyu? Contoh ini semisal Adam ahlinya di bagian apa? Di bagian buat arang lah. Ya. Kita jangan terlalu besar berbicara, kita berbicara dari hal kecil. Berbuat arang. Itu perumpamaannya ya. Analoginya seperti Ya, itu. siap. Nah, jika Adam dalami hal tersebut, nah kemudian Adam juga belajar di bangku kuliah, Adam membangun relasi di bangku kuliah, saya rasa membuat arang ini juga pasarannya juga tidak kecil. Ketika Adam mampu membuat pasaran besar, mungkin ini bisa menjadi komoditas untuk ekspor. Nah, hari ini yang terjadi seperti itu. Ketika ingin membangun usaha, masyarakat pemuda ini harus melihat harus seperti ini, terlalu banyak pertimbangan. Nah, hari ini sebenarnya yang harus ditekankan pada pemuda, memang hampir seluruh para pengusaha itu mereka berangkat daripada karyawan. Nah, ketika mereka menjadi karyawan, mereka harus
harus mampu berpikir bahwasanya mereka bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, mereka bisa membuka lahan-lahan perusahaan, mampu untuk membangkitkan diri mereka menjadi entrepreneur. Nah, selepas daripada itu ya bagaimana cara mereka harus mampu mengakomodir diri mereka. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa Adam juga paham kan ke arah itu. Oke, siap. Baik, diskusi menjelang pagi ini memang sangat kaya dengan diskusinya, dan saya pun tidak mampu menyimpulkan diskusi yang sangat kaya ini. Nah, untuk Wahyu sendiri, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya dan yang poin-poin yang sangat mempunyai kekuatan tadi yang dapat saya simpulkan, yaitu mahasiswa harus berani untuk mengambil tantangan itu, berani menantang atau mundur sebagai seorang pecundang. Nah, memang diskusi menjelang pagi ini membuat kita semakin membawa aura-aura keintelektualan mahasiswa semakin bangkit, ya, semakin pagi semakin panas. Nah, terima kasih banyak untuk Wahyu diskusinya dan untuk waktunya. Siap. Terima kasih kembali. Salam mahasiswa, salam literasi, salam demokrasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.